Sahabat Jendela Aam Bastaman, hari ini saya bersama Putri Rahmadani, seorang mahasiswa doktoral di Shanghai Jiaotong University, China, berbincang-bincang mengenai program atau studi di China, terutama di Shanghai. Selamat malam, Putri. Selamat malam, ya, Pak. Sehat-sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih sudah diundang di Jendela Aam. Oh ya, terima kasih, sama-sama. Ya, betul, kita mau berbagi ya mengenai pengalaman studi di Shanghai. Itu asal mula bisa studi program doktoral di Shanghai, di School of Media and Communications. Ini bagaimana ceritanya, Putri? Jadi, berawal dari rasa penasaran saya yang tinggi terhadap China khususnya ya. Jadi Tiongkok ini kan sangat dekat sekali dengan Indonesia menurut saya. Bahkan tetangga, mungkin bahkan saudara kita itu ada yang keturunan China gitu. Tiongkok kita biasa kadang menyebutnya China Indonesia atau keturunan begitu ya, Bapak. Jadi sangat dekat sekali dengan kita, apalagi juga banyak cerita-cerita gitu. Dan saya kebetulan juga beberapa kali ada international conference sebelum studi, itu memang di sana, di beberapa kota di China. Kemudian rasa penasaran semakin tinggi, akhirnya saya memutuskan memantapkan diri untuk sepertinya saya mengambil doktoral di China gitu. Kemudian memilih universitas yang kebetulan salah satu yang tertua di China, dan kemudian jurusan tersebut sebenarnya terbilang baru untuk international program, karena mereka banyak sudah cukup tua dan juga lama, tapi di Chinese program gitu. Jadi saya merasa ini sepertinya bagus, karena memang sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan saya, Universitas Shanghai Jiaotong University ini. Jadi saya memutuskan untuk di universitas tersebut, dan kebetulan di Shanghai itu saya merasa sangat cocok gitu dengan kehidupan di Shanghai gitu. Dan kemudian itu tentu tidak serta-merta bisa langsung ya, Pak. Karena memang harus mempertimbangkan bagaimana cost-nya gitu, tentu pendidikan sangat tinggi. Akhirnya saya mencoba untuk mencari informasi tentang beasiswa atau scholarship gitu. Nah, sebenarnya di China sendiri menawarkan banyak sekali tipe-tipe beasiswa begitu. Ada dari pemerintah China sendiri, kemudian ada dari Shanghai, dari pemerintahan kota Shanghai. Oh, dari kota Shanghai juga ada tuh ya, program dari beasiswa. Universitas. Jadi pilihannya jika menurut saya jika coba gagal di Chinese government, bisa coba di Shanghai government. Masih ini ada pilihan lagi di university level. Universitas juga menawarkan beasiswa, dan rata-rata. Nah, itu yang banyak tidak diketahui orang ya. Gitu. Jadi dan mereka cukup aktif karena banyak yang ini ya untuk mensupervisi gitu. Jadi ketika online itu biasanya langsung suportif, jadi kita langsung di email balik gitu, apa yang bisa saya bantu, lalu kualifikasi seperti apa yang kita butuhkan untuk masuk di universitas tersebut. Jadi saya rasa cukup responsif, asalkan kita memulai dulu ya. Karena itu tentu tidak datang sendiri ya, Bapak. Terus akhirnya saya mencoba untuk apply yang Chinese government, dan alhamdulillah mendapatkan yang tipe A. Jadi ada tipe A, B, C, D seperti itu. Ada yang full scholarship, dan jadi untuk beasiswa itu tercakup juga untuk pendidikan, kemudian untuk accommodation, yang living accommodation, kemudian juga untuk biaya ini ya, biaya hidup gitu. Jadi biaya tinggal dan biaya hidup. Jadi ada, jadi kita setiap ini mendapatkan yang menurut saya cukup
Oke. Kalau di Shanghai memang ya harus pandai-pandai saving. Iya, karena itu kota mahal ya di China ya. Betul, jadi Oke. gitu. Baik, itu bagaimana proses seleksinya ya sehingga mendapatkan beasiswa dari pemerintah China? Ya, jadi proses seleksinya itu ada 2 tahap, Bapak. Biasanya pertama administrasi. Oke. Administrasi itu yang menyeleksi dari level government ya, atau mungkin government atau mungkin di level kemudian kotanya Shanghai atau di level dasar pertama administrasi. Kita mengirimkan sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan beasiswa tersebut. Biasanya sih yang dibutuhkan beasiswa sama yang dibutuhkan universitas itu berbeda. Tapi tetap kalau saya mengikuti yang universitas, kan kebetulan waktu itu universitas kualifikasinya lebih tinggi daripada beasiswa gitu. Jadi IELTS dan juga waktu itu tidak boleh TOEFL sepertinya seingat saya. IELTS yang dipakai ya. IELTS atau mungkin sekarang bisa TOEFL, saya kurang paham, tapi waktu itu saya pakai IELTS juga minimal 7. Waktu itu. Nah, sedangkan di beasiswa itu masih boleh 6,5. Saya mencoba untuk jadi melampaui persyaratan beasiswa ya. Biar aman ya Bapak ya. Kemudian administrasi yang lain ya wajar seperti ijazah begitu. Semua yang sudah yang sudah legalkan dengan bahasa Inggris gitu. Jadi harus mungkin kalau memang kita dari sekarang memiliki keinginan untuk apply beasiswa atau scholarship luar negeri, mungkin sudah mulai mempersiapkan itu. Jadi ijazah kan biasanya dalam bahasa Indonesia gitu. Harus sudah dalam terjemahan yang legal gitu, yang resmi. Bahasa Inggris gitu. Kemudian beberapa persyaratan lain di screening. Nah, kemudian dilempar ke universitas. Nah, kemudian di universitas kita mendapatkan persyaratan lain dari universitas yang mungkin belum terlengkapi. Tambahan persyaratan ya. Kita melengkapi lagi. Nah, kemudian yang terakhir adalah di sekolah gitu ya, di school atau fakultas. Di school, fakultas ya. Di schoolnya itu kemudian menyaring lagi, dan memang kalau biasanya kalau memang tidak memenuhi persyaratan biasanya langsung diinformasikan bahwa tidak memenuhi persyaratan dan tidak bisa apply gitu di schoolnya. Tapi kalau biasanya memenuhi persyaratan akan di-email untuk membuat janjian untuk interview. Baik. Waktu itu saya interview dengan 5 profesor begitu. Jadi pertanyaannya ya ada yang general, ada yang tentang riset. Gitu-gitu aja sih. Interview lewat Zoom? Interview waktu itu pakai ini Tencent. Jadi lewat media ya. Salah satu produk China juga. Seperti Zoom gitu. Ya, betul. Mereka yang menyediakan itu ya, koneksi atau linknya ya. Itu persyaratan bahasa Mandarin nggak diperlukan ya, atau nggak ditanya? Kebetulan saya apply dan memilih yang sesuai dengan kualifikasi saya. Biasanya ada 2 jenis, Bapak. Secara in general ada 2 jenis, ada Chinese program sama international program. Kalau Chinese program, dia harus menyesuaikan level bahasanya. Jadi mungkin 1 tahun atau 2 tahun belajar bahasa dulu, baru masuk kelas gitu. Jadi masuk lewat international program ya. Dan kebetulan di school saya itu international programnya benar-benar internasional, yang semua mahasiswanya internasional dan juga profesor internasional. Hanya tempatnya saja di Shanghai gitu. Berbeda dengan universitas yang lain itu atau sekolah yang lain di universitas saya international program, tapi dia masih Chinese classmate gitu. Nah, kalau di school saya itu international programnya itu untuk international students. Jadi semuanya berasal dari luar China ya? Sama ada program international program untuk Chinese students. Sama ada Chinese program ya. Kalau Chinese program ya boleh orang luar, boleh orang mana aja asalkan memenuhi kualifikasi untuk
masuk di kelas dengan berbahasa pengantar Mandarin begitu. Nah, kebetulan saya beruntung di sekolah itu karena memang sudah saya cari tahu sebelumnya, dan itu memang international program yang isinya international students gitu. Jadi interaksi dengan mahasiswa China atau Chinese classmate itu hanya di beberapa mata kuliah ya, seperti Chinese culture gitu-gitu. Terus ada basic belajar bahasa Mandarin gitu. Selebihnya memang nggak ada teman kelas China gitu di kelas saya. Jadi itu dari berbagai negara. Negara mana saja yang menjadi teman di dalam program internasionalnya ini? Iya, jadi di kelas itu saya ada 11 ya, 11 classmate gitu. Ada dari USA, ada yang dari UK, terus ada dari Afrika juga. Dari Asia Tenggara juga ada dari Thailand sama ada dari Malaysia. Terus ya itu sih Bapak. Jadi dari Indonesia sendiri saja ya, Putri? Ya, dan kebetulan menurut informasi yang saya dapat, saya mahasiswa pertama di school tersebut, jurusan international program. Saya nggak tahu kalau ini Chinese program, siapa tahu ada ya. Cuma international program, menurut informasi yang saya dapat baru saya. Jadi spesial gitu. International student pertama dari Indonesia ya untuk program ini. Tadi Media and Communications ya, di fakultasnya itu. Itu bagaimana proses pembelajarannya di fakultas atau di universitas di sana? Itu menyenangkan sih, karena semua dikelola berbasis internasional ya. Ya meskipun kita sebenarnya juga perlu beradaptasi dan mengetahui seperti apa sebenarnya Chinese class gitu. Mereka mencoba mengatur untuk seprofesional mungkin dan sesuai dengan kebutuhan internasional begitu. Juga dengan pengajarnya. Karena kelasnya memang ya kecil dan juga mata kuliah yang diambil juga setiap mahasiswa juga beda kan. Jadi ya lebih banyak diskusi gitu. Jadi setiap datang mesti presentasi. Jadi masuk ke kelas ya, dan umumnya dilakukan diskusi di dalam kelas untuk dan semua mata kuliah. Satu tahun itu full pembelajaran, jadi seperti basic gitu ya Bapak ya, untuk mata kuliah di bidang New Media Studies dan juga komunikasi begitu, karena kan kita berangkat dari banyak background gitu. Jadi yang paling ini mungkin lebih ke ini ya, research method gitu. Yang paling didasarkan, jadi kayak kita itu research method itu satu semester itu bisa separohnya gitu. Semua itu ditekankan ya, karena memang nanti ada tugas penelitian ya. Betul, karena memang basicnya untuk penelitian dan segala macam itu. Jadi setiap 1 bulan sekali selalu ada conference. Jadi hampir kita tuh selain belajar untuk kelas, kita juga mempersiapkan untuk conference gitu. Selalu dilatih untuk international conference gitu yang diselenggarakan mandiri sekolah ataupun di luar. Jadi di luar kampus juga ya. Itu sudah berapa lama ya di sana, Putri? Ini kan sekarang kembali dulu ke Indonesia ya, tapi waktu karena COVID ya. Ya, itu mungkin adalah hal yang gimana ya Bapak, saya tidak pernah menyangka bahwa akan belajar online gitu kan. Saya di sana 1 tahun lebih. Di sana berapa tahun? Maaf, tadi ada gangguan jaringan. 1 tahun lebih Bapak, 1,5 tahun mungkin ya. 1,5 tahun di sana ya. Ya 1 tahun lebih lah, belum ada full 1 semester kemudian ada pandemi itu. Jadi programnya harusnya 4 tahun. Programnya 4 tahun, tetapi karena pandemi juga gitu, jadi saya tidak pernah membayangkan dan juga menyangka harus
studio online itu berbeda Ya, ya Bapak ya. Bagaimana betul. saya bayangkan akan banyak melakukan penelitian di sana. Saya sudah Mhm, membayangkan akan menghabiskan waktu saya belajar di sana atau mhm, ya mencari pengalaman sebanyaknya jalan-jalan di sana juga. mhm, mhm, Tetapi kemudian ya itu semua ya mungkin ini rezeki saya juga. mhm. Iya, iya, iya. Jadi karena pandemi terpaksa harus pulang dulu dan selanjutnya pembelajaran dilakukan online ya. Betul, betul. Ya, sekarang di tahapan apa penelitian ya untuk Ya, disertasi? ya. Baru ya sudah di tahap disertasi gitu. Oh, oke. Sudah uh, ini ya ujian kompre itu kalau Oke. biasanya itu sudah terus proposal juga sudah. Jadi memang ini Mhm, tahap mhm. dan juga publikasi gitu. Progress Oke. report publikasi gitu, Pak. Mhm. Jadi nanti ini nunggu pandemi menurun dulu ya, baru nanti akan kembali lagi. Sementara ini belum bisa karena Saya masalah ini benar. ya. Betul, dan memang pihak dari KBRI juga di Mhm, Beijing itu sudah mengusahakan untuk visa mahasiswa ini mhm, agar segera bisa diurus begitu. Tapi memang mhm. masih ada kendala tentang pengurusan visa mahasiswa sih Bapak. Oh, Jadi oke. sampai saat ini masih belum ada satupun Mhm. mahasiswa Indonesia saya rasa yang Yang bisa yang tinggal di kembali. Bali gitu. Mhm. Oke. Wah iya nih COVID itu merubah banyak hal ya, termasuk rencana Betul. pembelajaran juga ya. Ya, Putri, apa tantangan utama ya selama studi S3 di Shanghai ya? Iya, mungkin tantangan sejauh ini selain pandemi, Ya, ya. karena serius pandemi itu tantangan utama sekali gitu menurut saya, karena kita harus jauh dari universitas yang harusnya kita Mhm. belajar dan juga melakukan proses pembelajaran, itu jadi tantangan yang pertama. Kalau tantangan yang lain, saya rasa sistem Mhm. pembelajaran di China dan juga mungkin sistem pembelajaran di Indonesia memang Mhm. ada perbedaan di mana Oke. mereka tidak mengenal kata libur, jadi Mhm. uh, bahkan tidak ada tanggal merah yang benar-benar kita cuti begitu Bapak. Oh. Misalkan ada biasanya untuk National Days gitu, Independence Mhm. Day itu libur 1 minggu, tapi satu Mhm. minggu itu akan diganti nanti di Sabtu Minggu di weekdays gitu. Jadi kayak Mhm. misalkan tanggal 1 sampai 7 libur. Nah, Mhm. libur itu nanti di tanggal-tanggal tersebut akan diganti di hari-hari Sabtu dan Minggu di minggu-minggu selanjutnya gitu. Oke. Jadi kalau 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 kita itu salah satu contoh ya. Mungkin kalau di Mhm. Indonesia misalkan libur Natal Mhm. atau tahun baru gitu kan ya libur aja. Kelas Mhm. yang kelas yang saat itu harusnya belajar itu karena libur, ya udah nggak belajar Ya, kan gitu ya Pak. betul, betul. Kalau di sana diganti harinya, jadi nggak ada yang Hmm. bisa. Jadi hari Kamis itu libur, ya diganti Kamis itu belajarnya diganti hari Minggu gitu. Ah. Jadi benar-benar tidak ada kata libur. Jadi Mhm. libur di hari-hari itu akan diganti di hari lain Hmm. dengan Bahkan hari Minggu pembelajaran bisa yang jadi hari harusnya pengganti belajar kan? kelas. Jadi Sabtu Hmm. Minggu itu udah berasa full di kampus, di Mhm. perpustakaan itu, Hmm. bahkan ya memang perpustakaan juga 24 jam ya. Oh, oke. Uh, jadi ya kita bisa tinggal di perpus juga, bak bantal, bak boneka, bak body lotion. Oh, oke. Jadi Sampai bawa bayangin bantal sendiri ya? betul, betul. Jadi banyak banyak yang seperti berkemah di perpustakaan begitu. Hmm. Dan itu Jadi karena memungkinkan untuk bisa istirahat tiduran di perpustakaan. ya masa-masa ujian itu Mhm. perpustakaan itu udah seperti apartemen bagi mahasiswa. Jadi Ah. mereka bawa peralatan tidur, udah seperti Mhm. berkemah gitu Pak. Mhm. Buku Mhm. lah, apa lampu. Jadi itu sih mungkin beberapa kebiasaan belajar yang berbeda gitu. Dan tidak Mhm. ada tanggal merah gitu kan. Benar-benar Oke. tidak ada, jadi tidak ada. Karena memang tidak ini ya memang berbeda ya sistem Mhm.
kenegaraannya, tidak ada hari Natal gitu-gitu. Tahun baru ada. Iya, jadi bahkan saya pernah waktu Lebaran itu waktu ada conference. Jadi masjid itu jaraknya 2 jam dari apartemen, dari kampus saya. Gitu. Jadi, saya harus PP itu 4 jam gitu. Dan alhamdulillah mengejar sih bisa conference gitu. Jadi ya memang mau Natal, mau Lebaran ya. Oke, mereka tidak mengenal itu ya. Ada. Kerja, belajar tetap belajar ya. Tapi ngomong tadi soal masjid, ini karena sebagai seorang muslimah nih di China, bagaimana ada ini nggak pandangan aneh melihat wanita berhijab gitu di tengah-tengah komunitas di Shanghai, gimana tuh? Kalau di Shanghai ini termasuk kota yang sangat ini open-minded kalau saya bilang. Jadi di mana di sana itu yang berhijab itu bukan hanya dari negara Asia Tenggara gitu, tapi juga dari belahan dunia manapun itu bisa ditemukan di Shanghai. Jadi manusia dari berbagai bangsa bisa ditemukan di Shanghai ya? Menurut saya iya Bapak. Jadi yang berhijab itu kalau mungkin kita di negara-negara yang ini kan mungkin kayak kelihatan ya, oh itu sepertinya dari Indonesia gitu. Bahkan nggak bisa mendeteksi ini dari mana ya gitu. Karena bisa dari Turki, dari Malaysia ya, dari Mesir atau dari mana-mana ya. Betul. Jadi dan tadi sedikit saya cerita tentang masjid juga. Kalau saya tidak salah dan ya nanti bisa dicek ulang ya, itu ada sekitar 7 atau 9 masjid. Banyak juga ya. Ya. Jadi sangat memungkinkan untuk kita leluasa menjalankan ibadah. Jadi menjalankan ibadah sholat tarawih atau biasanya itu atau lebaran atau sholat Jumat segala macam. Jika memungkinkan dan jaraknya juga cukup terjangkau bisa dilakukan di masjid dan ya kita bisa melakukan tanpa ada hal-hal yang mungkin banyak orang berpikir itu gimana ya gitu. Nggak ada batasan, nggak ada larangan. Banyak sholat ada masjid, puasa ada komunitas muslim juga di situ ya. Dan semua dilakukan tanpa ada hantangan. Tanpa ada restoran halal atau tempat makanan halal itu hampir di setiap sudut di Shanghai itu ada. Jadi yang menikmati itu bukan hanya dari Muslim, tapi juga Chinese juga suka makanan non-Muslim juga itu ya, memasuki restoran halal ya. Menarik nih. Di kampus juga ada, di kampus di Shanghai Jiarong University kebetulan juga ada 4 kantin halal. Karena memang untuk memenuhi kebutuhan Muslim students ya, jadi mereka menyediakan 4 kantin halal. Jadi tidak ada kata bahwa gimana makannya gitu, enggak ada. Jadi 4 kantin halal untuk mahasiswa muslim disediakan. Kalau bosan di kantin 1 ada kantin 2, ada kantin 3, ada kantin 4. Berbeda begitu. Ya sedemikian terbukanya ya itu kota Shanghai terhadap keragaman ya. Jadi menghormati perbedaan ya, dan muslim juga leluasa menjalankan ibadah, makanan halal tersedia. Tidak ada batasan untuk mengenakan pakaian juga tertutup, tidak ada batasan. Ini dari perspektif kota Shanghai, saya tidak tahu jika itu di kota lain ya. Ya ini spesifik Shanghai ya, yang megapolitan, itu dari berbagai bangsa ada di situ ya, dan pemerintah Cina nampaknya membuka diri gitu ya, pemerintah Shanghai terutama ya. Ada satu jalan gitu di dekat Masjid Wuxi. Itu bazar makanan halal yang diadakan setiap 1 minggu sekali di hari Jumat. Menarik. Jadi biasanya mahasiswa-mahasiswa Muslim itu seperti reunian atau ketemuan itu ya di bazar halal. Meskipun Chinese juga juga menikmati makanan-makanan itu. Jadi ada sepanjang jalan di dekatnya masjid itu menawarkan makanan-makanan, jajanan-jajanan halal khas China gitu.